السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kami mengingatkan diri dan Bapak Ibu jamaah semuanya untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ini tadi saya kaget kok bapak-bapaknya cuma sedikit, kirain gara-gara Anies kalah pada ngambek. Rupanya tambah luas, alhamdulillah ya. Biasanya kan penuh uyel-uyel gitu, rupanya di belakang bapak-bapaknya. Jazakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan tambah makmur masjidnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, pilar utama perubahan. Tema ini sengaja saya pilih karena Anies Baswedan paslon nomor 1 mengusung tema perubahan. Tapi jangan lupa bahwa perubahan yang diusung ini sebenarnya sudah juga diusung 24 tahun yang lalu. Bukan perubahan, malah reformasi. Lalu dirubah revolusi. Revolusi mental. Akhirnya mental beneran tuh. Jadi perubahan, reformasi, revolusi ini semua adalah slogan yang semua orang bisa mengatakannya. Namun tanpa semangat amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua hanya slogan. Nah, yang kedua, meskipun hasil dari Realcon belum diumumkan, ya, perubahan itu adalah sesuatu yang Qur'ani, yang Islami, yang mana Nabi sendiri memberikan satu guideline, maka yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa barang siapa yang hari ini lebih sama dengan hari kemarin, itu disebut merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, mal'unun, terlaknat, celaka. Ini menuntut minimal sama pun rugi. Jadi perubahan itu menuju yang lebih baik itu tiap hari. Maka ada kalimat nasihat dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, evaluasi dirimu sebelum engkau dihisab nanti, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada lagi yang bisa tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi etos setiap muslim adalah perbaikan, ya. Pendahuluan. Pasca direbutnya Palestina oleh pasukan salib pada perang salib pertama tahun 1099, dibutuhkan waktu tidak kurang dari 50 tahun
oleh Imam Ghazali dan para ulama di masa khilafah Bani Saljuk untuk menyatukan umat Islam yang terpecah belah. Mereka mempelopori gerakan al-islah wa taghyir atau reformasi dan perubahan. Gerakan ini dimulai dengan merumuskan konsep pendidikan yang dilandasi oleh semangat jihad dan ruh pengorbanan. Maka lahirlah generasi Nuruddin Mahmud Zenki dan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina pada tahun 1192 Masehi dari pasukan salib setelah menjajah Palestina selama 100 tahun. Jadi Palestina direbut tahun 1099. Tahun 1145 kaum muslimin menyusun kekuatan, kalah. Nah, dari kekalahan ini kemudian Imam Al-Ghazali merumuskan. Beliau menulis buku-buku dan merumuskan konsep-konsep, maka lahirlah apa yang disebut madrasah nizamiyah. Ya. Madrasah nizamiyah ini sekolah dari mulai SD, SMP sampai universitas yang membentuk kader-kader ulama sekaligus kader-kader ilmuwan dan kader-kader mujahid. Nah, konsep pendidikan yang terintegrasi inilah yang melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi yang tidak pernah meninggalkan tahajud, generasi yang jujur, generasi yang cerdas, generasi yang amanah, tapi juga generasi yang pemberani, generasi yang tidak takut mati. Seperti surat Al-Maidah ayat 54 ya. Generasi 54 ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunallah. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Surat Al-Maidah ayat 54 ya, atau sering disebut generasi 54, yaitu orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Ya. Lemah lembut kepada sama mukmin, tegas dan keras kepada kekafiran. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Hari ini kita berasa kalimat celaan orang mencela itu menakutkan sekali. Bahkan bukan cuma 1-2 orang, umat Islam se-Indonesia ini dicela dengan kalimat teroris sudah langsung mengkeret semua. Para dai dicela dengan kalimat radikal sudah nggak berani bahas tentang jihad. Padahal ciri-ciri orang yang generasi pemenang adalah yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Dari sini jelas sekali bahwa teror fisik itu membuat kaum muslimin berani, tapi teror mental justru lebih menjatuhkan. Nah, ini yang sedang terjadi hari ini. Pembentukan opini, teror mental itu jauh lebih berat diterima kaum muslimin dibandingkan fisik. Terbukti di perang Uhud ya, itu ketika Rasulullah SAW terluka karena anak panah dan serangan dari kaum musyrikin ya. Orang Quraisy berteriak, Muhammad telah mati, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Mendengar teriakan itu, lunglai mayoritas mujahidin. Apa makna hidup kalau Muhammad sudah mati? Nah, kalimat itu menggema, ya, sudah hampir hilang. Padahal sebelumnya mereka berangkat dengan penuh keberanian, bahkan sudah mencapai kemenangan. Ya, karena kelalaian beberapa sahabat, maka kemudian kemenangan berbalik menjadi kekalahan dan bahkan Nabi terpojok di sebuah bukit yang hampir menyebabkan syahidnya beliau. Maka ketika terjadi itu, kaum Quraisy berteriak, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Semuanya teriak. Anas bin Nadir melihat runtuhnya moral kaum muslimin. Kaum muslimin tidak runtuh moralnya ketika berhadapan dengan senjata, tapi runtuh moralnya ketika dikatakan Muhammad mati. Maka Anas bin Nadir berteriak, Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, kalau benar Rasulullah telah syahid,
Maka apa artinya hidup sedangkan beliau menempuh kesyahidan? Mari bangkit, bangun, kita ikuti cara kematian sebagaimana Nabi mati. Maka teriakan itu membangkitkan semangat. Kalau Nabi saja rela mati, kenapa kita jadi loyo? Ayo kita ikuti kematian sebagaimana ditempuh oleh Nabi. Maka bangkitlah kaum muslimin. Nah, hari ini adalah yang terjadi seperti itu. Nah, maka kelemahan mental ini bukan berasal dari fisik saja, tapi rendahnya pendidikan, lemahnya ekonomi, ya. Bagaimana makan siang gratis lebih menarik daripada sekolah pendidikan gratis. Saya lagi ngebayangin nanti tiap siang itu orang pada ngantri di warteg, yang nggak suka warteg pilih warung Padang, nggak suka Padang, waduh bakso repot ini. Mau order per mau pakai kupon atau gimana? Nah, tapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu dilihat dari sini Imam Al-Ghazali langsung pola pikir yang dirubah. Ya. Etos jihad yang harus ditingkatkan, perjuangan. Maka melalui lembaga-lembaga pendidikan beliau membentuk, dan itu butuh waktu 50 tahun, bukan cuma setahun 2 tahun. Terbukti Indonesia reformasi 24 tahun hanya untuk kembali kepada dinasti politik, ya. Ini kan seperti tupai lari di sangkarnya itu, muter-muter udah capek tapi nggak nyampe-nyampe, balik lagi ke awal, ya. Sekarang kan bergema lagi, ya. Turunkan Jokowi seperti 98. Nah, 24 tahun balik lagi ke tahun 98. Nah, ini permasalahan yang serius. Maka ya, ini ada nasihat dari Buya Muhammad Nasir. Beliau adalah Perdana Menteri di saat Masyumi satu-satunya partai yang menggabungkan seluruh elemen kaum muslimin. Majlis Syura Muslimin tahun 55, pemilu pertama, kaum muslimin bergabung dalam satu partai bernama Masyumi, menang, dan kemudian membentuk apa yang disebut dengan konstituante, anggota DPR yang waktu itu memperjuangkan Undang-Undang Dasar 45 kembali seperti Piagam Jakarta yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu secara konstitusional diupayakan. Jadi mengembalikan semangat Piagam Jakarta dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, itu merupakan hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang sama sekali. Jadi masih ada celah kita untuk menjadikan negeri ini bersyariat Islam, yaitu dengan semangat Piagam Jakarta. 4 tahun konstituante berapat-rapat belum mencapai kesepakatan. Kenapa? Karena tidak sedikit yang tidak setuju dengan syariat Islam. Akhirnya Presiden Soekarno langsung membatalkan dekret presiden, bubarkan konstituante, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian satu lagi saya lupa. Konstituante dibubarkan, namun efeknya apa? Masyumi juga ikut dibubarkan. Ketua-ketuanya, para aktivisnya ditangkap, diantaranya Buya Muhammad Nasir sendiri, Buya Hamka, Mr. Muhammad Rum, ya, seorang diplomat yang luar biasa, ya, dan banyak lagi, ya. Nah, dengan dibubarkannya Masyumi, ini nasihat dari Muhammad Nasir. Bagi saya, politik dan dakwah tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi dari keping uang yang sama. Kalau kita berdakwah dari Al-Quran dan hadis, itu berpolitik, siasah kalau bahasa Arabnya, ya.
Jadi dulu berdakwah lewat politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah. Maka beliau kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, yang kemudian dikenal luas sebagai ormas yang mengirimkan dai-dai ke pedalaman-pedalaman Indonesia. Ini, ya. Jadi peristiwa kekalahan bahkan dibubarkan itu pernah terjadi dan dialami kaum muslimin. Maka ini penting sekali. Beberapa refleksi dari ibrah atau refleksi atau pelajaran dari pasca pemilu Pilpres 2024. Yang pertama, hasil politik kita sangat ditentukan oleh aktivitas dakwah kita dalam masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita menunggu hasil dakwah lewat hasil pemilu, salah. Hasil pemilu kita ini cerminan dari dakwah kita. Masyarakat kita yang lebih suka makan gratis dibandingkan pendidikan gratis, itu cerminan dari dakwah kita, pendidikan kita. Ya. Maka ya, dakwah terus jalan. 5 tahun ada pemilu atau tidak ada, dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa-apa yang berasal dariku meskipun satu ayat. Dijelaskan oleh Al-Quran, surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan saling mengingatkan dalam kebenaran serta saling mengingatkan dalam kesabaran. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan ayat ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, penjelasan, dalil, alasan kepada makhluknya kecuali surat ini, sungguh telah cukup. Surah ini ya, menjelaskan kewajiban asasi setiap kita. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, ya, beramal soleh. Yang ketiga ini mengajak, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, peduli pada lingkungan. Maka itu bukti keimanan kita. Jadi ada atau tidak ada pilpres, pemilu, pilkada, kewajiban kita mengajak kepada Islam yang kafah, bukan Islam yang setengah-tengah. Ya. Nah, ini saatnya kita membahas Islam kafah. Yang kedua, politik praktis. Ikut pemilu, ikut parpol, menjadi anggota dewan dan sebagainya, bukan satu-satunya jalan perjuangan. Maka dakwah dan perjuangan tetap harus jalan terus apapun yang terjadi. Nah, kajian tetap harus jalan. Sekolah, apa saja yang bermanfaat untuk Islam dan umatnya harus tetap jalan. Kalah atau menang dalam pilpres. Ya. Bukan kemudian langit runtuh atau dunia selesai, tidak. Nah, 3, memberikan perhatian kepada urusan politik sama sekali berbeda dengan ikut terjun ke dalam politik praktis atau partai politik. Jadi jangan disamakan. Ini adalah politik. Ngomong tentang negara di masjid itu sangat pas. Karena kalau negara tidak dijiwai oleh masjid, lalu akan dijiwai oleh apa? Nah, kalau bukan di masjid membahasnya, mau dibahas di mana? Nah, ini dakwah adalah politik. Itu Buya M. Nasir, dakwah itu politik Islam, politik yang bersih. Maka jangan antipati dengan politik, karena politik bukan hanya mendirikan partai. Upaya untuk mensejahterakan umat, mencerdaskan bangsa itu politik, dan caranya sangat luas. Ya. Bisa dengan taklim, bisa dengan pendidikan, bisa dengan mendirikan klinik-klinik, bisa membangun ekonomi syariah, membangun masjid yang berbasis umat, ekonomi umat dari masjid dan sebagainya. Ini semua adalah politik.
Nah, kita selama ini mengenal politik itu kotor karena memang politik yang berlandaskan demokrasi kapitalis sekuler. Tapi kalau berlandaskan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, setiap ucapan kita dihitung sebagai ibadah. Setiap gerak kita ibadah. Nah, tetapi ini berkait dengan kesadaran mengenai tanggung jawab agar proses kehidupan berbangsa bernegara berjalan sesuai syariat Islam. Yang keempat ini yang sangat penting. Ini ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu bin nizam. Ya. Kebatilan yang diorganisir dengan rapi akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi. Kecurangan yang masif ini tidak kelihatan karena memang sudah dirancang sedemikian rapi. Maka kita selain ya ada kata-kata yang terkenal, daripada mengumpat kegelapan lebih baik menyalakan lilin. Nah, kita nyalakan lilin-lilin itu, penyadaran kepada kaum muslimin, pada generasi muda. Nah, yang menjadi korban hari ini kan generasi muda yang tidak tahu politik, yang maunya cuma datang konser kasih duit. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, dalam satu hari satu keluarga di pelosok kampung sana dapat duit 5 juta. Kira-kira nolak nggak gitu? Ya, saya hitungkan. DPD ngasih 2,5, 250. Karena 100 ribu nggak laku sekarang, Pak. Ya. 100 ribu minimal, 150, 200 sekarang bisa nawar mereka. Ya, caleg DPD ya katakanlah 200, DPRD 1 200, DPRD 2 200, DPRD 1 200, DPR pusat 200, Pilpres ya presiden 200, 1 juta satu kepala. Kalau serumah 7 orang 7 juta dalam satu hari. 7 juta itu nunggu 5 tahun sekali. Maka ini betul-betul dimanfaatkan. Nggak mempan yang namanya dalil-dalil kayak begini. Apalagi cuma sekedar dengan Anies itu begini dan begitu, Prabowo begini dan begitu. Nggak mempan siapa yang ngasih duit. Siapa yang bisa ngasih duit 7 juta satu keluarga dalam satu hari. Jangan dihitung satu, coba dihitung kalau 5. Ya, bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, anaknya, semua dikumpulin, bisa langsung beli motor tuh. Nah, kita saja selalu briefing ke anak-anak, tolong nanti pilih ini, pilih itu, ya kan gitu kan. Nah, si bapak juga gitu. Kalian jangan sampai kampung ini kalah, nanti kita, ya kan gitu. Itu fakta, dan itu bukan di hari pencoblosan, sudah dikondisikan jauh-jauh hari. Nah, kalau kita mengandalkan itu saja, maka dakwah nggak jalan. Maka yang paling penting adalah penyadaran secara umum, bagaimana ya bahwa kita ini butuh pemimpin yang soleh agar negeri ini soleh. Nah, maka walaupun hadis ini disebut kurang sahih mungkar, bahwa gambaran dari kita adalah ada di pemimpin kita dan sebaliknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita kembali kepada perubahan. Satu hal yang penting, perubahan tidak bisa dimulai dari bawah. Perubahan harus memunculkan satu tokoh sentral. Kenapa Bani Israel berubah? Karena ada Musa. Satu orang Musa. Kenapa Quraisy berubah, Arab berubah, dunia berubah? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berasal dari bawah, tapi from the top down. Tidak bisa from the bottom up. Maka ini penting, melahirkan para calon-calon pemimpin, kader-kader pemimpin. Itu tidak bisa diambil dari pinggir-pinggir jalan, tapi dari lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kepemimpinan. Maka itulah yang dilakukan Imam Ghazali, melahirkan para pemuda-pemuda yang melanjutkan ya
estafet perjuangan. Itu butuh waktu yang panjang. Ya. Dengan segala plus minusnya. Ya. Rajab Tayyip Erdogan itu adalah salah satu contoh bagaimana para ulama di masa runtuhnya khilafah langsung mengambil sikap. Mereka membentuk apa yang disebut dengan sekolah imam dan khatib. Barulah lahir Necmettin Erbakan, lahir Rajab Tayyip Erdogan. Itu butuh waktu lebih dari 60 tahun untuk melahirkan sosok pemimpin yang disegani. Nah, kita ini ya ingin berubah tapi tidak punya kader-kader perubahan. Akhirnya apa? Yang berubah cuma kepalanya, tubuhnya tidak mau berubah. Karena nggak ada penggerak-penggeraknya. Ini yang perlu harus kita cermati. Ya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa sepertiga kekayaan alam Republik ini sudah dikuasai oleh segelintir orang. Mereka beli suara DPR-nya, mereka beli suara militernya, mereka beli suara aparat hukumnya, mereka beli semuanya. Karena kalau katakanlah modal 1 triliun untuk nyuap anggota DPR ini, satu orang bisa dapat 20 miliar. Ya. 2 miliar, maaf. Anggota MPR, DPR 500, 1 triliun, satu orang dapat 2 miliar. Itu sudah ngikut semua kok. Naikin dikit deh 10 triliun, satu orang 20 miliar, sudah negeri ini terbeli. Bikin undang-undang apa saja tinggal pesan, Pak tolong bikinin undang-undang ini, Pak tolong bikinin ini, brokernya dapat lebih banyak. Nah, broker tertinggi siapa? Kita tahu sendiri. Ya, pokoknya ya yang paling tinggi. Makanya kalau sampai jatuh semua masuk. Karena apa? Ada jasa sekarang yang jasa laundry yang paling paling menggiurkan ini. Bukan laundry itu, tapi money laundry. Maka banyak artis-artis yang tiba-tiba kaya. Itu istilah perubahan dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan makna perubahan, Al-Quran menggunakan kata ghayyara yughayyiru taghyiran, yang bermakna merubah, mengganti dan menukar. Ibnu Faris mengartikan kata ini dengan dua makna, yakni pertama salah atau perbaikan, dua islah atau reformasi. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sangat terkenal sekali. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran ada dua, mughayyiran ni'matan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selain ayat ini, Allah berfirman, Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah karuniakan pada suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Dan itu terjadi di Indonesia. Kalau ayat ini itu seakan-akan menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa dari terpuruk menjadi sejahtera, kecuali bangsa itu merubah sendiri. Nah, ayat yang lain, Allah tidak merubah nikmat yang Allah limpahkan kepada suatu bangsa kecuali karena bangsa itu telah merubahnya sendiri. Dan ini yang terjadi, sehingga kita harus merubah kembali untuk menjadi kaya dan sejahtera. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas, telah nyata, telah tampak kerusakan di bumi dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini ada kabar gembira, ternyata presiden kita ini calonnya mungkin nanti salah satunya itu punya keahlian yang luar biasa, tanam singkong berbuah jagung. Jangan khawatir ya, ini insya Allah nanti bisa tanam batu jadi gedung, tanam singkong berbuah jagung. Kata lain dalam Al-Quran yang bermakna perubahan atau reformasi adalah islah, berasal dari kata salaha,
yang berarti bagus dengan lawan kata fasad atau rusak. Aku tidak bermaksud kecuali melakukan perbaikan selama aku masih mampu. Ini diucapkan oleh Nabi Syuaib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Nah, ini islah, reformasi itu yang pertama harus dilakukan semaksimal yang kita mampu. Yang kedua, hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau reformasi dengan mencampakkan Islam, akhlak Islam, akidah Islam, yang terjadi adalah justru keterpurukan. Oleh karena itu, ini sebenarnya kajian ini untuk kemenangan, tapi malah kalah ya berarti. Ya. Oh belum ya, belum. Alhamdulillah. Ya. Ya, masih ada harapan. Jadi kalau kita benar-benar mau perubahan, maka yang pertama ukurannya adalah ridho dari Allah, bukan ridho dari manusia. Ya, walaupun banyak orang mencela, kita harus tetap istiqomah. Maka ya, apapun yang terjadi, layar sudah terkembang begitu. Yang kedua, setelah maksimal berikhtiar mengikuti petunjuk Allah sehingga Allah memberikan taufik, persetujuan, ya, kemudahan, ridho, lalu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, serahkan. Kalah atau menang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat sesuatu hanya berdasarkan hasil, tapi yang Allah lihat adalah upaya dan usaha. Karena kalau yang dilihat hasil, maka Nabi Nuh adalah nabi yang gagal. 1000 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 60. Ya, kalah sama Agim, kalah sama Kiai Dai sejuta umat, apa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau ukurannya adalah hasil. Namun ternyata Nabi Nuh termasuk ulul azmi minar rusul, rasul yang paling teguh pendiriannya. Ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Nuh masuk nabi yang paling teguh pendiriannya. Kenapa? Justru karena dia tidak putus asa, 1000 tahun berdoa, meminta kepada Allah, berdakwah, sampai disebutkan dalam surat Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, sungguh aku berdakwah, mengajak pada umatku lailan wa nahara, malam dan siang. Dibalik, kita itu kalau dakwah kan siang dan malam. Beliau saking seriusnya malam dan siang. Itu lailan wa nahara. Wa inni, dan aku kullama da'utuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku ajak mereka untuk beriman kepadamu, mereka jadikan tangan mereka menutupi telinga mereka, bajunya dibuat nutup kepalanya, kan sambil teriak-teriak dan mencaci maki, termasuk istrinya dan anaknya. Coba bayangkan, dari dalam, ya, rumah tangga Nuh sendiri ada pembangkang anaknya, dan itu sangat memilukan Nuh alaihissalam. Sehingga di akhir hayatnya, ya, anak ini, ya, diajak, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ikut kapalku, engkau akan selamat. Si anak Kan'an mengatakan, ya, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', enggak mau saya mau naik ke gunung yang bisa menolongku dari banjir. Kata Nuh, la asimal yaum, tidak ada yang bisa menolongmu hari ini. Ya. Nah, maka kemudian wahala bainahumal mawj. Allah pisahkan antara dua makhluk yang masih bapak dan anak ini dengan gelombang. Ahli tafsir mengatakan ini disengaja agar kesedihan Nuh tidak berlipat-lipat. Bagaimana menyaksikan anak yang paling dicintainya mati dalam kekafiran dan tidak akan ketemu lagi sampai kapanpun. Itu perpisahan sejati. Karena yang satu di surga, satu di neraka. Sudah, itu perpisahan terakhir dan gak akan ketemu lagi.
Ya, kalau baru kisah di dunia dengan di akhirat tapi semua sama-sama muslim, insya Allah nanti ketemu di surga. Ini perpisahan sejati. Maka Nuh kemudian minta sama Allah, ya Allah, engkau berjanji menyelamatkan keluargaku dan anakku adalah keluargaku. Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Anakmu walaupun ia lahir dari rahim istrimu, dari darahmu, ia bukan keluargamu karena amalnya tidak saleh. Ini bagaimana Nabi Nuh dengan hasil anaknya sendiri menentang, istrinya sendiri menentang, tetapi beliau termasuk Nabi yang berhasil di hadapan Allah. Maka tidak perlu berkecil hati. Ikhtiar kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil. Walaupun hasil juga akan dinilai. Semakin bagus hasil, semakin tinggi nilainya. Tetapi bukan hanya itu. Ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tadi aslaha yuslihu. Islah itu selain untuk perbaikan juga perlindungan dari murka Allah. Maka setiap orang yang berusaha memperbaiki dirinya akan dilindungi dari berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, ujian internal pribadi, ujian keluarga, ujian negara dan sebagainya. Ya Rabb, dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan cara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Jadi ini penting sekali kita pahami bahwa islah itu adalah etos setiap muslim. Selagi kita terus melakukan perbaikan, selama itu Allah berikan rahmat dan ampunan pada kita. Ya. Makanya kita disuruh bertaubat. Taubat itu kan awal dari perbaikan. Nah, taubat yang paling ringan adalah mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis sholat langsung istighfar. Untuk apa? Selanjutnya menunggu sholat lagi. Begitu. Nabi mengatakan, dzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat. Itulah yang namanya berjaga-jaga, siap siaga. Apa? Orang yang wudhu dengan wudhu yang baik, lalu berangkat ke masjid, menunggu sholat, lalu setelah sholat, ya, menunggu sholat yang akan datang. Dalam artian dia pulang kerja tapi nanti akan balik lagi ke masjid untuk sholat. Fadzalikumur ribat. Nah ini perbaikan. Makna amar ma'ruf dan nahi mungkar. Secara harfiah, amar ma'ruf berarti mengajak kepada kebaikan, sedang nahi mungkar berarti mencegah kemungkaran. Segala yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bisa digolongkan dalam amar ma'ruf, sedangkan segala usaha untuk mencegah kemaksiatan, kemungkaran dan hal-hal negatif bisa dikategorikan dalam nahi mungkar. Namun belakangan ini makna amar ma'ruf nahi mungkar sering disalahartikan hanya sebatas sweeping tempat-tempat maksiat seperti perjudian, karaoke dan sebagainya. Padahal cakupan amar ma'ruf nahi mungkar amat sangat luas, ya. Kajian seperti ini amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Membangun rumah sakit amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena dengan rumah sakit yang islami akan memberikan manfaat. Setiap yang membawa kebaikan dan mencegah kemungkaran itu disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada yang pahalanya kecil, ada yang pahalanya seperti mati syahid. Ada yang pahalanya seperti jihad. Ada tingkatan-tingkatan yang akan saya jelaskan berikut ini. Perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa ini saya sampaikan? Perubahan tanpa etos amar ma'ruf nahi mungkar, maka hanya mengulang seperti apa yang sudah terjadi hari ini, ya. Bahkan reformasi, bahkan revolusi mental, tetapi tidak mengindahkan pada nilai-nilai akidah Islam, hanya melahirkan para pemimpin yang culas. Ya. Ada kalimat yang bagus sekali dari film Dirty Food, ya. Untuk melakukan segala macam kecurangan ini tidak dibutuhkan kecerdasan, hanya butuh watak culas dan tahan malu. Ya. Itu banyak makan rebung kalau orang Jawa, jadi rai gedek, ya. Tidak dibutuhkan kecerdasan, hanya dibutuhkan watak culas dan tahan malu. Nah, itu. Bayangkan ini. Itu menggejala. Seorang profesor doktor yang dulu mengatakan fulan itu bodoh, sekarang malah membantu anaknya fulan.
Eh? Profesor Doktor ahli hukum tata negara, pakar nomor 1 Indonesia mengatakan presidennya goblok, sekarang malah membantu dan menjunjung-junjung anak si goblok. Itu diucapkan di muka umum, itu di ILC, presidennya goblok gitu kan. Nah, hari ini bukan si presiden yang sanjung-sanjung, anaknya dicarikan pasal-pasal gitu. Nah, satu, hanya rasa takut pada Allah yang bisa menghilangkan sifat seperti ini. Nah, rasa takut itu tidak bisa datang tiba-tiba, dibutuhkan penanaman, dibutuhkan kajian-kajian, dibutuhkan taqarrub ilallah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingat sejak kapan kita takut meninggalkan sholat? Kenapa kita takut meninggalkan sholat? Dari mana itu datang? Tidak datang tiba-tiba, dipupuk sedikit demi sedikit. Awalnya kita tidak takut meninggalkan sholat, masih bolong-bolong. Kemudian kita bertaubat, kemudian kita mulai ngaji, mulai takut meninggalkan sholat. Lama-lama takut meninggalkan jamaah, lama-lama takut meninggalkan sholat tahajud. Nah, itu karena tarbiyah. Tapi kalau tidak dilaksanakan tarbiyah ini, bahkan rukun iman pun nggak hafal, Fatihah nggak hafal, dari mana diharapkan para pemimpin ini takut sama Allah? Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sifat pemimpin itu disebutkan adalah wala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Hanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah akan munculkan amanah. Takut kepada Allah akan munculkan jujur. Takut kepada Allah akan memunculkan semangat yang tinggi. Nah, ini takut kepada Allah saja itu tidak butuh pengawasan. Bagaimana orang yang takut pada Allah itu tidak butuh diawasi CCTV, tidak butuh dievaluasi, tidak butuh dikritisi, ia hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jiwa-jiwa ini tidak muncul tiba-tiba, butuh waktu dan pendidikan yang lama. Maka saya katakan tadi, perubahan tidak bisa terjadi tanpa adanya revolusi pendidikan. Ya. Selama pendidikan pakai sekuler, selama itu lahir koruptor. Bukankah koruptor itu lahir dari UGM, ITB, UI? Dari mana? Dari pesantren. Sebutkan tolong. Ya. Tolong sebutkan berapa gelintir koruptor dari pesantren. Tapi tolong sebutkan berapa banyak koruptor yang lahir dari perguruan tinggi. Tanpa bermaksud mengatakan perguruan tinggi itu salah, tidak. Nah, ini fakta. Kenapa? Pendidikan pesantren, pendidikan agama memunculkan rasa takut pada Allah. Sementara pendidikan sekuler hanya mengejar dunia. Ya. Kerja. Maka kata Buya Hamka, kalau kerja sekedar kerja, monyet di hutan juga kerja. Kalau makan sekedar makan, babi di hutan juga makan. Itu beliau orang yang sangat paham realita, ya. Ini. Itu yang dicetak oleh pendidikan kita, ya. Dari mulai berangkat sekolah sampai tamat. Bayangkan, dari sejak masuk SD sudah cita-citanya apa? Dokter, supaya apa? Dapat duit. Masya Allah. Dari mulai SD sudah ditanamkan nanti kamu jadi orang kaya. Kenapa tidak tanamkan nanti kamu jadi orang yang banyak bersedekah? Orang banyak bersedekah tidak harus kaya. Karena banyak itu hitungannya bukan miliar, tapi berapa persen dari yang kamu punya. Kalau punya duit 10.000 diinfakkan 5.000 itu banyak menurut ukuran dia, sedikit menurut ukuran miliuner. Nah, tidak harus nunggu kaya untuk banyak sedekah. Tetapi kalau kaya biasanya malah pelit. Karena dengan pelit itu dia kaya. Kecuali yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah merasakan nikmat sedekah sama seperti yang merasakan nikmat salat, nggak mau berhenti. Sama yang merasakan nikmat puasa, nggak mau
berhenti. Nah, jiwa-jiwa ini tidak bisa muncul tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kenapa saya katakan amar ma'ruf nahi mungkar pilar utama perubahan, ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini umat kita ini umat dai, pendakwah. Setiap kita wajib berdakwah. Dakwah dengan kalimat hanya salah satu saja. Ada dakwah yang lebih mengena, dakwah lebih masuk ke dalam hati, yaitu menjadi teladan bagi sekelilingnya, ya. Maka Nabi Allah ciptakan sempurna untuk menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ayah yang baik akan menjadi teladan bagi anak istrinya. Itu dakwah, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu yang solihah akan menjadi contoh bagi anak-anak dan suaminya serta keluarganya. Itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini kita bisa berdakwah. Kita bisa berdakwah walaupun tidak harus seperti ini. Ini namanya tabligh, mubaligh namanya. Dakwah itu bisa dengan cara macam-macam. Memberikan infak kepada orang miskin itu dakwah. Memberikan keteladanan. Saya lanjutkan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Untuk menjadi umat terbaik dibutuhkan dua hal, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu saja. Umat terbaik ini memiliki dua ciri, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Nah, itulah bukti iman. Wa tu'minuna billah. Oleh karena itu iman dibelakangkan, wa tu'minuna billah. Tapi amar ma'ruf didahulukan karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah standar keimanan, ya. Orang yang melihat kemungkaran dia diam saja, itu imannya selemah-lemah iman. Nah, jadi kemungkaran di depan mata kita ini merupakan cermin iman kita. Ya, maka setiap muslim harus prihatin melihat lingkungannya, prihatin melihat depan, kiri, kanan, belakangnya, lalu merubah. Ada tiga fase, tiga tingkatan. Yang mampu dengan tangan, power, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, gunakan. Kalau tidak mampu, gunakan lisan. Kalau tidak mampu, gunakan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi setiap kali kita keluar rumah itu ada perubahan menuju yang lebih baik. Itu yang namanya mukmin. Mukmin itu selalu memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Barang siapa di antara kalian melihat, menyaksikan kemungkaran, maka wajib baginya mengubah dengan tangannya. Ya. Ini level pertama, bukan pilihan. Tapi yang pertama, kalau dia punya power, gunakan powernya. Tangan di sini bermakna kekuatan. Kekuatan bisa kekuatan ilmu, bisa kekuatan harta, bisa kekuatan posisi. Karena ayah dan anak kan yang lebih kuat ayah. Bisa kekuatan macam-macam. Tangan hanya personifikasi saja. Kalau itu nggak mampu, bukan berarti kewajibannya hilang, masih ada di bawahnya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, nasihat, tulisan, WA, ya. Demo. Terima kasih Bapak. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, ketika dengan hati hanya diem, hanya berdoa, hanya nggak suka, hanya merasa ngedumel, itu lemah imannya. Ya. Lemah syahwat bisa disembuhkan. Lemah iman ini berat, ya. Iman yang paling lemah. Iman yang paling. Jadi kehidupan kita itu selalu punya etos perubahan. Manakala menyaksikan yang tidak benar. Kita kerja, lingkungan kita kerja buruk, maka dari situ kita dilihat iman kita. Diam saja atau melakukan tindakannya apa? Kalau dengan power kita, iman yang paling tinggi. Kalau cuma dengan lisan, nomor
tengah-tengah. Tapi kalau cuma diem, yang penting saya nggak ikut, itu lemah iman namanya. Padahal sudah tidak ikut loh ya. Sudah tidak ikut, sudah tidak mau ikut-ikutan, itu masih disebut lemah iman. Padahal hari ini untuk seperti itu sudah sangat berat ya. Sok suci kamu gitu ya, sok bersih kamu, maka kemudian disodor-sodorin. Nah, itu yang terjadi akhirnya Mbak Sandra tadi ya, para ketua partai ini kan kalahnya sama ya, ya. Itu Mbak Sandra tadi, disandra tadi ya. Nah, ini kembali pada pembahasan bulan lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berlindung kepada Allah dari pemimpin kekanak-kanakan. Seseorang bertanya, apa itu pemimpin kanak-kanakan? Beliau menjawab, jika kalian taati mereka, maka kalian akan menghancurkan agama kalian. Dan jika kalian tidak mau mentaati mereka, maka mereka akan menghancurkan kalian. Nah, kekanak-kanakannya karena mereka tidak mau menggunakan aturan Allah SWT. Maka konsekuensinya kita wajib mengingatkan. Nah itu. Nah, tidak taat di sini bukan berarti membangkang kemudian melakukan kudeta, tidak. Ya, ketika kita disuruh sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, kita tidak mau. Ya. Ini maka konsekuensi hari ini ketika kita mau perubahan, akan ada orang-orang yang akan mengganjal di depan kita. Ya. Maka sampaikan yang hak walaupun pahit. Nah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah perkataan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Nah ini, ke depan saya sampaikan, kalau memang kezaliman semakin luar biasa, jangan berhenti, sampaikan kebenaran itu, walaupun pahit. Itu adalah jihad yang utama. Jadi kekalahan umpamanya kalah, kemudian kita dizalimi, itu kesempatan kita untuk berjihad yang paling utama. Ya. Menyampaikan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Jadi Islam itu selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita dapat musibah, kita sabar, kita mendapatkan pahala. Nah, sabar itu bukan pasif. Sabar itu bukan pasrah saja. Sabar itu termasuk tidak berhenti untuk melakukan perbaikan, itu namanya sabar. Tidak berhenti untuk berdakwah, itu namanya sabar. Tidak berhenti untuk melakukan perbaikan, itu namanya sabar. Jadi jangan diartikan sabar itu kemudian duduk tidur kemudian down. Enggak, sabar itu adalah kekuatan. Ya, saya ulangi, sabar itu adalah kekuatan. Karena dari sabar itu akan muncul istiqomah. Tidak ada orang yang bisa istiqomah yang tidak sabar. Nah ini, dari sabar lahir istiqomah. Orang yang sabar untuk terus dalam kesulitan, dia tidak mau diganggu dengan korupsi. Kenapa banyak orang korupsi? Tidak sabar untuk bekerja keras, pengen cepat kaya. Ini, maka kesabaran itu adalah kunci. Nah, di sini perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan syariat Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang melanggarnya adalah seperti sekelompok orang yang menaiki kapal. Sebagian di atas sebagian di atas, sebagian di bawah. Mereka yang berada di bawah jika ingin minum harus ke atas terlebih dahulu karena persediaan air ada di atas. Lalu mereka berkata, seandainya kita lubangi saja kapal ini, tentu kita tidak akan repot-repot ke atas. Jika mereka tidak dilarang, pastilah seluruh kapal akan tenggelam. Namun jika ada yang melarang, niscaya mereka semua akan selamat. Jadi kita ini di kapal namanya Indonesia. Kapal besar namanya NKRI. Kalau kita biarkan ya kezaliman, ya, pembodohan, maaf ini kebodohan ini sudah bukan bodohan, pembodohan. Karena bodoh ini dipiara, semakin bodoh semakin gampang dikasih duit untuk milih. Maka kalau pengen menang jangan dipinterkan.
Yang kedua, pemiskinan sistematis. Dari mulai BLT yang agak mendingan, sekarang makan siang gratis. Masya Allah. Padahal Nabi bersabda, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Dan satu kebohongan, itu bukan gratis, itu duit kita. Emangnya dia punya duit dari mana? Gratis apa yang kita bayar pajak kok? Bayangkan kalau tiap bulan kita mengeluarkan duit 5 juta untuk kebutuhan rumah tangga, berarti kita membayar pajak minimal 500.000. Belum lagi pajak motor, pajak mobil, pajak bumi dan bangunan, pajak ini dan itu, masih banyak lagi. Itu duit dikumpulkan, lalu diambil sebagian besar untuk dikorupsi, sisanya baru dibagi untuk makan siang. Kayak gitu bilang gratis, zalim. Ya. 70%-nya mereka makan sendiri, yang 30% disuruh antri orang untuk itu bilang gratis, zalim. Zalim kan kayak gitu. Orang ambilin dari rakyat, nggak bayar pajak didenda, ya. Ditahan di penjara, tapi ketika dikumpulkan buat mereka foya-foya, seenaknya dipakai tanpa tanggung jawab. Lalu kemudian rakyat dibagi, tapi dengan syarat pilih saya lagi karena saya masih pengen zalim lagi. Ini subhanallah. Ya. Kalau Bapak Ibu yang belum nonton Dirty Vote, silakan tonton. Bagaimana sangat sistematisnya kezaliman itu. Mengapa orang-orang ini gila kekuasaan? Ya, karena banyak yang harus ditutupi. Kalau ada orang yang pengen membukanya, maka semuanya bisa masuk penjara. Dan yang ngomong itu ketua Projo. Yang ngomong itu ketua Projo, Pro Jokowi. Kalau sampai rezim ini kalah, maka semuanya masuk penjara. Ya. Bayangkan kalau tukang pisang bisa punya duit 90 miliar. Bakul martabak punya duit 75 miliar. Martabak rasa apa itu? Rasa korupsi. Ya. Ini kenyataan loh. Ya. Kenyataan. Bagaimana orang yang 2 hari jadi anggota partai tiba-tiba langsung jadi ketua. Ya. Lalu dicarikan dalil, ini adalah kesempatan anak muda untuk ikut peran. Bukan anak muda, anak presiden. Ya, ini contoh sayang anak, sayang anak. Kalau kita cuma belikan mainan, ini enggak jadikan. Saking sulitnya nyari kerjaan di Indonesia, presiden pun nyariin kerjaan buat anaknya. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, ini keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Apa? Mengingatkan pemerintah yang zalim, itu yang paling tinggi, yang paling mungkin kita lakukan. Kita tidak akan berontak, kita tidak akan angkat senjata, kita hanya akan menyampaikan, paling-paling demo. Itu pun didiemin, tinggal pergi. Ya. Tapi bukan hasil yang penting, tapi kita sudah berikhtiar maksimal. Insya Allah Allah catat. Mungkin kemenangan bukan hari ini, mungkin anak-anak kita yang akan mendapatkan kemakmuran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena orang yang menanam pohon kelapa tidak pernah berharap untuk panen. Dia berharap cucunya yang akan panen, kecuali kelapa hibrida ya. Sekarang udah ada kelapa hibrida. Nah, Ibnu Arabi menjelaskan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dari kemungkaran adalah salah satu pokok dinul Islam. Salah satu tonggak di antara tonggak-tonggak kaum muslimin dan khilafahnya Rabbul Alamin. Merupakan tujuan terbesar diutusnya para rasul dan hukumnya adalah fardu ain bagi semua manusia, baik individu maupun kelompok, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi tugas utama rasul itu ya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam hitungan menit bisa berubah respon dari orang yang kita ingatkan. Maka tawasau bis sabr, saling ingat dalam kesabaran itu.
Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna dengan akhlaknya yang azim, bukan cuma karim. Karim itu mulia, azim itu agung, menakjubkan itu azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang agung, menakjubkan, luar biasa. Ya. Itu diakui oleh kaumnya sampai diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah dengan terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin, ya, Nabi kumpulkan keluarganya dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah keluargamu yang terdekat. Maka beliau kumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, ya. Paman-pamannya semua diundang. Nah, semua datang. Lalu berkumpullah di satu tempat. Nabi berdiri di atas bukit. Beliau mengatakan, "Ya ma'syara Bani Hashim, wahai sekalian anak cucu Hashim, anak cucu Abdul Muttalib, anak cucu Abdul Manaf, seandainya aku katakan bahwa di belakangku ini, di belakang bukit yang aku berdiri ini, ada sepasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Abu Lahab mengatakan, "Aku belum pernah melihatmu berbohong, aku belum pernah mendengarmu berdusta." Artinya sesuatu yang mustahil, ya, kok tiba-tiba ada pasukan berkuda. Seandainya itu pun diucapkan Muhammad, Abu Lahab percaya. Saking terpercayanya Muhammad. Itu cara Nabi untuk melakukan skakmat sebetulnya. Setelah Abu Lahab mengatakan, "Kami tidak pernah melihatmu berdusta," lalu Nabi mengatakan, "Wahai sekalian Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, aku sampaikan bahwa telah diturunkan wahyu kepadaku untuk mengajarkan tentang Islam dan sebagainya, tentang tauhid." Begitu Nabi selesai bicara, Abu Lahab yang tadi mengatakan, "Aku tidak pernah melihatmu berdusta," langsung mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka, kurang ajar kamu Muhammad. Alihadza jama'tana, hanya untuk kau kasih tahu kayak gini, kau kumpulkan kami semua. Coba lihat, tidak berselang jam, tidak berselang hari, dari percaya penuh lalu tahu materi yang disampaikan adalah materi yang berat bagi mereka, mereka langsung mengatakan celakalah. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah. Jadi bukan Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab yang celaka. Ini agak sedikit melenceng dari pembahasan. Abu Lahab kalau cerdas sedikit untuk membuktikan bahwa Quran salah, dia langsung beriman aja. Katanya aku celaka, sekarang aku udah beriman. Tapi iman itu urusan Allah. Jadi Allah sudah katakan celaka, maka sampai kapanpun Abu Lahab akan celaka. Padahal dia bisa loh meruntuhkan itu, ya. Logikanya kan gitu. Kan dia belum mati. Nah, tapi itulah. Nah, kembali ke tema. Jadi menyampaikan amar ma'ruf munkar itu sampai seperti itu dari orang yang terpercaya, bapak yang bijaksana, pemimpin yang jujur adil, tiba-tiba berubah menjadi julukan-julukan yang kotor dan jelek. Maka disiapkan generasi la yakhafuna laumata laim, yang tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ini generasi itu tidak bisa datang tiba-tiba, ya. Amar ma'ruf nahi munkar adalah pencegah azab, sudah saya sebutkan tadi, ya. Ya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah bukti keimanan, juga saya sudah jelaskan tadi. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah jihad. Ini yang bisa kita lakukan hari-hari ini apabila ternyata pemerintahan tidak jadi semakin baik, tapi malah semakin zalim, ya. Jihadnya bukan perang, Pak, ya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku melainkan dia mempunyai murid-murid setia atau hawariyun,
dan para sahabat yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka muncul para penerus yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya, kalimatnya berjihad, wa man jahadahum. Kalau tadi kan ya, merubah dengan tangannya. Nah, merubah itu disebutkan jahada, berjihad. Barang siapa berjihad dengan tangannya, maka ia seorang mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka ia seorang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka ia pun seorang mukmin. Tidak ada sesuatu setelah hal itu dari iman, walau seberat biji sawi. Jadi mengingatkan kezaliman penguasa itu jihad dengan tingkatan-tingkatannya. Kalau dengan hati, jihad yang paling rendah. Kalau dengan lisan, jihad yang menengah. Kalau datang langsung kemudian kita ingatkan, itu jihad yang paling tinggi. Nah, ini pahalanya ini Pak. Jihad yang paling utama adalah perkataan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Tingkatannya jihad paling utama. Kenapa kok utama? Supaya jangan salah. Ya, ini tidak juga bukan berarti kemudian menomorduakan jihad dengan senjata seperti yang di Gaza, tidak. Ini penjelasannya. Ya. Menjelaskan hadis ini, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan, sesungguhnya perbuatan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar di hadapan penguasa yang zalim termasuk seutama-utamanya jihad. Karena perbuatan tersebut menunjukkan sempurnanya keyakinan pelakunya, di mana ia menyampaikannya di hadapan penguasa yang zalim dan otoriter, dan ia tak takut terhadap kejahatan dan penindasannya. Bahkan ia menjual dirinya untuk Allah, berkorban demi memperjuangkan agama Allah, mendahulukan perintah dan hak Allah atas dirinya daripada hak dirinya sendiri. Dan dalam perkara ini terdapat bahaya yang lebih besar ketimbang bahaya peperangan di medan perang. Dia bisa dipenjara, bisa dibunuh, ya, bisa dieksekusi. Kayak Munir itu jihad nggak? Jihad, ya. Dia sampaikan yang hak kepada penguasa yang zalim. Apa yang terjadi? Dia dibunuh ketika penerbangan ke Amsterdam, ya. Minum arsenik kan, itu. Mudah-mudahan beliau mati syahid. Nah, kalau niatnya benar, kita semua memungkinkan itu. Nah, walaupun mungkin tidak mati syahid, tapi minimal mendapatkan pahala jihad. Jadi jangan sepelekan. Kita datang, ya. Kalau semua orang datang melakukan protes, pasti mikir. Tapi kalau semua bilang, nggak usah lah, udah di rumah aja, ya semua akan berkata, nggak usah lah, di rumah saja. Akhirnya nggak ada yang melakukan protes. Nah, itu yang diharapkan dari mereka. Sudah, biarkan mereka lemah dulu, biarkan mereka lunglai dulu, hilang semangat. Nah, kita kondisikan dulu. Nah, gitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, penghulu, pemimpin para syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang gugur di perang Uhud, dan orang yang menyatakan yang hak, menyatakan yang benar kepada penguasa tirani, penguasa zalim. Ia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, namun akhirnya ia mati terbunuh. Ya, kalau dia orang Muslim, matinya mati syahid. Ini. Ya. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin. Sudah banyak terjadi orang yang mengingatkan, kemudian ya meninggal tanpa ada ketahuan rimbanya. Ya. Adab dan tata cara dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah sering kita bahas, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu. Tapi mungkin saya sampaikan agar nanti ketika dibaca. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, seperti saya sampaikan bahwa pilpres bukan akhir segalanya. Ya. Dakwah tetap jalan terus, amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan terus semampu yang kita bisa. Yang kedua, seandainya yang terjadi adalah rezim ini terus berkuasa dengan menurunkan pada anaknya, lalu anaknya pada anaknya lagi, ya, bersiap-siaplah punya presiden Jan Etes. Ya itu. Nah, nanti Kaisang kan naik, ya, gitu. Nah, tapi ini mudah-mudahan ya bisa jadi
Ada kalimat orang Arab mengatakan, ya, likulli malikin alamat, kullama ala mat. Ya. Sesungguhnya setiap penguasa itu punya tanda-tanda kebesaran, punya penghormatan-penghormatan, ya. Mungkin itu pangkat, derajat dan sebagainya. Fakullama ala, kalau sudah melampaui batas, matilah ia. Ini bahasa Arab, ya. Wa inna likulli malikin alamat, falamma ala mat. Alamat itu tanda kebesaran, mat, ya. Ala melampaui batas, dia akan mati. Contohnya Fir'aun, contohnya Namrud, ya. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Dan the history repeat itself. Sejarah itu akan mengulang kejadian-kejadian. Nah, ada Fir'aun modern, dan ternyata ada seorang Jokower, ada seorang daihatnya Jokowi namanya Islah Bahrawi. Silakan dibuka Twitternya. Itu betul-betul daihatnya, betul-betul sangat, ya, membela Jokowi mati-matian. Itu 2-3 hari yang lalu nulis tweet, ya, ternyata Cak Nun yang mengatakan Fir'aun betul, saya yang menyembahnya selama ini. Itu ada kalimat itu, ya. Baru tobat dia, namanya Islah Bahrawi, ya. Silakan dibuka di Twitternya. Dia yang dulu memperkarakan Cak Nun yang mengatakan Fir'aun, hari ini mengatakan Cak Nun benar. Nah, tapi kebalikannya, Tamara Samani yang memberikan Prabowo piagam kedunguan, hari ini mengatakan, nah, itulah, kalau kita tidak melandaskan perubahan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka esok dele sore tempe. Itu kata orang Jawa. Pagi masih kedelai, sore sudah jadi tempe. Tapi kalau dengan naungan syariat, istiqomah, tetap di atas kebenaran. Ini. Maka kita banyak doa kepada Allah, ya, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Terutama yang di depan ini, yang banyak ngomong biasanya banyak keliru. Ya kan? Kalau yang diem malah keliru, yang banyak ngomong banyak bohong, betul nggak? Nah, yang banyak ngomong pasti lebih banyak bohongnya. Yang diem ya enggak. Nah, mudah-mudahan diberikan istiqomah. Ya. Karena memang istiqomah sekarang ini mahal, yang paling murah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada titik. Jadi apapun namanya, cita-cita kita sama adalah menerapkan Islam secara kafah. Ini ada hadis yang sangat bagus yang disampaikan oleh Ummul Mukminin. Sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran ialah satu surat dari Al-Mufassal, surat-surat pendek yang berisi penjelasan tentang surga dan neraka, sehingga ketika manusia telah mantap dalam Islam, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun kepada mereka adalah jangan minum khamr, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Seandainya yang pertama turun adalah jangan berzina, maka tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Ini Allah menurunkan ayat 13 tahun itu zina belum dilarang, belum ada wala taqrabuz zina, belum ada innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. 13 tahun ngapain? Menanamkan rasa takut pada Allah, menanamkan keimanan yang kuat. Baru setelah siap imannya, baru dikasih, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu wajib begini, kamu wajib begitu. Ini proses harus ditempuh sebelum khilafah tegak, Pak Syafi'i. Kalau nggak ditempuh, itu mustahil. Nah, Nabi menempuhnya lama, 32
3 tahun. Itu pun baru wilayahnya satu kota Madinah. Lebar sedikit kemana? Mekah. Baru 2 kota yang berhasil diterapkan syariat Islam dalam kurun waktu 23 tahun. Hari ini wilayah khilafah itu seluruh bumi, maka tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi bukan berarti kita pesimis. Kita tetap optimis, hanya saja realistis. Nah, kalau hari ini kita belum bisa tidak pakai KTP, bisa hidup nggak di Indonesia tanpa KTP? Bisa, tapi susah, gitu ya. Nah, bagaimana mau dirikan khilafah kalau KTP pun masih Indonesia? Karena khilafah berarti lepas dari KTP. Ini realistis saja. Maka kita tetap meninggalkan syiar khilafah, tetapi kita berpijak di bumi bernama NKRI. Maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana mendakwai umat ini agar menerima syariat Islam. Pelan-pelan dulu. Kalau tidak bisa satu semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Kita ajak keluarga. Selalu saya katakan begitu. Karena Nabi pun demikian. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu tahapan pertama. Ingatkan, kasih tahu keluargamu terdekat. Khadijah diajak masuk Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, baru kemudian keluarga sahabatnya Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam. Pilih yang terbaik, yang terdekat dulu. Nah, kita juga demikian, ya. Bahkan saya katakan sudah terjadi itu di Indonesia. Tanggal 22 Juni disepakati sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 18 Agustus dihapus. Kenapa? Karena umat Islam belum siap. Itu tidak merubah bentuk, tetap republik, tetap NKRI. Hanya berubah satu sila itu gejolak, apalagi sampai dari NKRI jadi khilafah. Kita mau bareng-bareng masuk penjara? Ayo, saya nggak ikut. Kenapa? Memang belum saatnya. Kita ini butuh dakwah yang panjang sampai betul-betul umat membutuhkan syariat Islam. Ya. Mau dipaksa kayak mana kalau belum timbul dari iman? Susah. Lah anak kita aja juga dulu prosesnya panjang. Bagaimana untuk ngajak? Ini yang banyak ngeluh kan gitu. Bapak-bapaknya sudah banyak ke masjid, anaknya susah. Bapaknya sudah selesai sholat subuh, anaknya masih. Ya. Dan itu mayoritas kita, gitu. Alasannya apa? Nggak tega, gitu ya. Nah, bangunin anak subuhnya nggak tega, apalagi potong tangan. Bukan saya mengatakan tapi mari kita cita-cita kita tinggi, tapi kita harus realistis. Nah, oleh karena itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tarbiyah, pendidikan syariah Islam dengan segala macam aspeknya, ekonomi syariah, ya. Berdagang sesuai syariah, pengobatan syariah, asuransi syariah, baru nanti ternyata bersyariah itu nikmat. Nah, Indonesia bersyariah, NKRI bersyariah, Malaysia bersyariah, Brunei bersyariah, jadilah Asia Tenggara bersyariah. Kan begitu, nggak tiba-tiba langsung khilafah. Sorry, saya tidak setuju dengan cara seperti itu, karena tidak mungkin. Ya, Nabi pun dari pelan-pelan. Ya, konsep khilafah dengan cara langsung itu ibarat mimpi di siang bolong. Ya, karena bangun rumah tidak mungkin langsung atap. Landasan dulu, baru kemudian tiang-tiang. Ya, ini saya sampaikan demikian agar kita jangan terlalu semangat tapi kemudian melupakan aspek realita. Ya, itu yang disebut dengan menyesuaikan ini. Seandainya Allah mau, hari itu juga Rasulullah syahid. Ya, tapi Nabi diberi waktu 13 tahun, bersabarlah. Ya, kewajibannya cuma apa? Berdakwah, berakhlak. Sholat itu tahun ke-10. Sholat baru diwajibkan tahun ke-10. Lah 10 tahun ngapain? Ya berakhlak mulia, memberi contoh, menerapkan Islam. Oh, Islam itu indah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Ja'far bin Abdul Muttalib hijrah ke Habasyah,
mau ditangkap oleh Amr bin As, mau diambil, dia mengatakan, wahai Raja Najasyi, apakah kau akan serahkan orang-orang yang dulunya pemabuk menjadi orang baik, dulunya tukang zina menjadi orang baik, kepada orang-orang yang seperti ini? Nah, luluh Najasyi masuk Islam. Satu raja masuk Islam itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena melihat akhlak. Belum ada kewajiban sholat. Tahapannya begitu. Lalu kemudian penduduk Madinah yang berinteraksi dengan kaum muslimin melihat, oh Muhammad punya komunitas yang luar biasa. Muhammad mendidik orang menjadi bertakwa, menjadi berakhlak mulia. Ayo kita gabung pada Muhammad. Bahkan kalau perlu kita ajak Muhammad pindah ke Madinah. Terjadilah hijrah, baru kemudian terbentuk negara kecil. Itu pun wilayahnya baru Madinah, penduduknya baru sekitar 14.000. Nah kita berapa? 270 juta, sementara yang noblos Prabowo ini aja udah yang apa namanya tidak paham Islam, yang kafir berapa, itu semua perjuangan yang sangat panjang, sangat panjang, butuh kesabaran, istiqomah, jangan buru-buru. Innakum qaumun la tasbirun, kata Allah, kalian itu kaum yang enggak sabar. Pengen cepat-cepat dapat kemenangan, begitu kemenangan dapat, kita sendiri yang merusaknya karena enggak siap. Coba nanti gampangnya saja, tolong semua khatib Jumat di Tangerang Jamaah Al-Ukhwah, siap nggak? Khatibnya anggota Jamaah Al-Ukhwah, kira-kira siap nggak? Belum siap kan? Nah, apalagi tolong semua gubernurnya hafidz Quran, belum siap. Semua polisinya rajin sholat subuh, belum siap. Kita ini belum siap untuk itu, maka masih lanjutkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, tanpa bermaksud mengecilkan cita-cita yang sangat indah dan tinggi itu. Wallahu taala a'lam. Nah, saya rasa pertanyaan selanjutnya jangan ajukan ke saya seperti itu, Pak. Ya, cukup, Pak. Ya. Ya. Oh, masih satu tadi, Pak. Yang bagaimana apa namanya sikap kita? Ya. Kalau kita kemarin itu tunggu ulama, ya kita tunggu ulama. Saya ini cuma apa namanya kiai kampung, bukan ulama, Pak. Jadi saya nggak bisa mimpin. Saya cuma ustadz kampung ngajar ngaji anak-anak. Kebetulan diminta ngisi di Al-Ukhwah. Nah, jadi tunggu fatwa ulama, tunggu fatwa para pemimpin yang lebih paham tentang kondisi. Karena kita dalam lingkup hukum dan undang-undang Republik Indonesia. Jangan melakukan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Itu. Jangan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Karena kalau ada di antara kita yang terbunuh, juga kita yang merasakan kepedihan. Kalau ada di penjara juga kita. Maka perhitungan harus sangat-sangat cermat, sangat-sangat dibutuhkan kesabaran. Kesabaran termasuk menerima kekalahan, ya, itu. Walaupun itu dicurangi. Bayangkan Nabi Muhammad itu sudah tinggal, Quraisy tinggal dikuasai. Quraisy mengajukan apa? Perjanjian damai, Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu tidak ada satupun yang bisa menerima kecuali Abu Bakar As-Siddiq dan istri Nabi SAW. Kenapa? Saking beratnya. Bayangkan, kalau ada orang Islam yang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Kalau ada orang Mekah yang masuk Islam wajib dikembalikan ke Mekah. Ini kan perjanjian apa kayak begini? Ya. Kalau ada orang Mekah yang ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam yang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi Nabi melihat ini kesempatan. Kalau kita damai 10 tahun, kesempatan kita nggak diganggu Quraisy untuk berdakwah, maka dikirimkanlah surat kepada Raja Mesir, kepada Raja Persia, dan kemudian umat berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya apa? Quraisy sendiri yang tidak betah. Setahun perjanjian mereka sudah menyalahi janji. Karena merasa, oh ternyata kita yang rugi. Nah, akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Nah ini, jadi kita bersabar, insya Allah ada hal yang lebih besar yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Jazakumullah khair. Ya, silakan kalau soal waktu
antum yang mengatur. Mengabulkan doa ibu dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi agen-agen perubahan kepada kebaikan. Ya. Juga mengenai An-Nahl, saya berterima kasih sekali. Saya juga minta doa dari Bapak Ibu. Pagi ini saya akan mengantarkan anak saya untuk melanjutkan belajar di Yordania. Insyaallah dari 15 santri pertama, angkatan pertama, 4 belajar di Yaman, 1 belajar di Mesir, 1 belajar di Yordania, dan 2 lagi akan belajar di Yaman, serta 1 lagi akan belajar ke Jerman. Jadi ada 9 yang keluar negeri dari 15 santri pertama kami. Ini adalah juga berkat bantuan dari Bapak Ibu, karena sebagian besar mereka adalah beasiswa. Ya, jadi semua, karena kita tidak kuat kalau nggak beasiswa belajar di luar negeri. Nah, beasiswa itu ada yang dari pemerintahan, ada yang dari An-Nahl sendiri. Insya Allah September menyusul anak saya yang kedua, kemudian insya Allah setelah itu beberapa dari kami. Ada kabar juga Bapak Ibu yang menginginkan anaknya untuk belajar di Al-Azhar, An-Nahl bisa membantu untuk mempersiapkan. Jadi An-Nahl sekarang sudah diberikan diizinkan untuk mengikuti program kerjasama dengan rekan kami dari Tanwiyah Institute untuk persiapan masuk Al-Azhar 1 tahun, kemudian diterima di Al-Azhar Kairo. Ya, jadi yang sudah lulus SMA itu bisa ikut program kami. Insya Allah kami baru ada kelas 2, jadi 2 tahun lagi kami akan mengirimkan beberapa mahasiswa untuk belajar di Al-Azhar Kairo. Ini cita-cita, karena dari merekalah bangsa ini akan diperbaiki. Calon-calon pemimpin umat, pemimpin bangsa. Kalau kita tidak menyiapkannya dari sekarang, maka kita hanya akan kalah dengan mereka-mereka. Ya. Ini maka saya katakan terima kasih yang tidak terhingga dari Bapak Ibu atas kontribusi Bapak dan Ibu, baik secara pribadi maupun jamaah. Insya Allah kami akan berikan semua yang Bapak Ibu untuk dengan amanah, dan semua akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar amal soleh Bapak Ibu berlipat ganda, pahala Bapak Ibu berlipat ganda, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa amal jariah itu tidak akan putus sampai kita meninggal dunia, akan menjadi amal yang tidak terputus. Apalagi amal itu untuk para santri penghafal Quran, insya Allah pahala mereka pun mendapat terlimpah pada Bapak Ibu semuanya. Demikian. Silakan selanjutnya barangkali. Kalau saya ini bukan berarti saya nekat, takut juga sih. Tapi saya yakin saya ini bukan siapa-siapa. Jadi nama saya belum masuk lah. Rugi kalau nangkep saya. Masih banyak yang lebih. Saya cuma ustadz kampung ya. Jadi, ya. Saya berpikir gitu. Saya tidak terlalu merasa bahwa saya ini siapa. Enggak, saya orang yang kebetulan disuruh ke Jakarta aja. Kalau nggak ada An-Nahl, kalau nggak ada Al-Huwa, saya nggak ngajar di Jakarta. Nah, jadi ya mumpung ada live streaming saya sampaikan. Kenapa yang kami sampaikan ini semua adalah ada dalilnya, ada hujahnya, ada jejak-jejak digitalnya. Makanya kalau Bapak Ibu memperhatikan materi saya, itu selalu 1 dalil Quran, 2 dalil hadis, 3 realita, kemudian jejak digital. Jadi kalau dipersalahkan lah ini yang ngomong dia sendiri. Ya. Maka saya katakan, orang yang paling banyak membantah Pak Joko itu namanya Pak Widodo. Betul Pak Widodo. Nah, orang yang paling keras membantah Pak Joko itu Pak Widodo. Pak Joko bilang nggak akan ekspor, Pak Widodo bilang ekspor. Oh. Pak Joko bilang belum umur, Pak Widodo bilang sudah umur, begitu. Ini Indonesia ini cukup unik ya. Jadi antara Pak Joko dan Pak Widodo ini saling. Nah itu saja. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada ustadz yang khawatir, ya masing-masing kita kan punya kapasitas. Barangkali beliau adalah orang yang memang ditarget dan sebagainya. Ya. Nah, maka kita hormati. Ya. Karena keadaan ini bisa merubah siapa saja. Kita tidak menyangka ya.
kayak Ustadz Haikal Hasan ya, yang dulunya anti, yang jelas-jelas anti dengan Israel, tiba-tiba mengkampanyekan Pizza Hut. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Maka ya ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya. Semua kita punya sisi itu. Ya. Kita tidak usah kemudian mengatakan fulan tidak istiqomah. Barangkali ada tekanan yang kuat. Ya. Kalau dia nggak ditekan, mungkin anak istrinya ditekan, mungkin keluarganya, bisa jadi. Ya. Maka ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Yang kedua, undur maqala wala tandur man qala. Ya, lihatlah apa yang dikatakan, jangan fokus pada yang mengatakan. Karena yang mengatakan itu penuh kesalahan, penuh dosa. Kalau Allah bukan karena aib saya ditutup, mungkin saya tidak akan berani ngomong di sini. Ya. Kalau Allah menutup aib kita, maka kita berani. Coba kalau aib kita itu nempel di jidat kita, nggak berani jamaah kita. Nah, Pak ini kemarin lagi ya, karena aib kita ditutup Allah, maka kita berani. Tapi karena aib kita ini tidak dilihatkan. Kalau aib kita diperlihatkan, ditulis di depan rumah, maka kita nggak berani keluar rumah. Itulah rahmat Allah SWT. Nah, bisa jadi mereka punya pertimbangan. Kalau saya memang ya dari dulu saya selalu seperti ini. Dan Bapak seneng kan kalau dengar yang kayak gini, ya sudah. Nanti kalau nggak gini malah jadi aneh lagi. Ini Pak Ustadz sudah mulai berubah ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas tanggapannya. Ya, kita lanjutkan masih ada jawaban yang ya, silakan. Ya. Beberapa pengalaman melihat pilpres tahun ini terburuk karena memang kita lihat di medsos berseliweran kecurangan yang bahkan mengatakan terstruktur masif dan sistemik. Pertanyaan saya adalah, apakah pemimpin yang terpilih melalui kecurangan, apakah kita sebagai umat Muslim wajib mematuhi itu? Dan kemudian yang kedua, kita melihat provinsi Sumatera Barat dan Aceh itu luar biasa, 85% dan 75% Sumatera Barat pilih 01. Saya mendengar bahkan dari teman saya sendiri, mereka memilih pemimpin yang pertama yang mereka buat konsep yaitu mengenai agama dan keimanan seorang pemimpin tersebut. Itu nomor satu yang ditekankan oleh orang Aceh dan orang Sumatera Barat. Sementara di provinsi lain, konsepnya sendiri tidak tepat bahkan kalah dengan yang namanya serangan pajak. Dan kita lihat juga ada partai Islam yang istiqomah membela rakyat, bahkan paling keras menentang kenaikan BBM dan juga undang-undang cipta kerja, itu juga tidak dilihat, ya. Bahkan juga kalah dengan serangan pajak. Pertanyaan saya, apakah ini fenomena akhir zaman atau memang ini ujian kontinuitas yang lurus atau lomba yang lurus bersabar dan berjawab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Singkat padat ya. Waalaikumsalam. Waktu kita reformasi, jelas di situ ada istilah kontrak politik. Justru di sini saya pertanyakan, karena definisi politik kita pun sama-sama tahu seperti apa. Penjelasan yang kedua adalah kontrak politik yang bagaimana dan untuk siapa kontrak politik. Karena politik adalah mengurus, melindungi, memelihara kepentingan umat. Justru hal yang dasar di sini mengurus, melindungi kepentingan konglomerat ataupun siapa namanya. Yang jelas definisi yang ada dari kontrak politik ditujukan untuk siapa dan konsepnya seperti apa. Karena dari reformasi sampai hari ini, kontrak politik dan kebablasan akhirnya pembiasannya adalah perubahan yang parsial, komprehensif, ilahi, tapi yang jelas komprehensif. Ada koper di salah satu tangan rehearsal. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sebagai pelaku kontra politik. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil pemilu ini, saya mengamati ada kekurangan dalam hal generasi Indonesia ini 69%, demografi Indonesia ini 69% adalah usia produktif. Saya melihat dari kemenangan PSB, dari kemenangan 02, itu nampak jelas bahwa dakwah kita tidak menembus level itu. Dakwah kita hanya berkisar di kelompok-kelompok yang sudah bau bunga Kamboja. Ya, betul. Kita tidak menembus mereka. Jadi kita harus menciptakan dai-dai yang bisa mendakwai mereka. Rasulullah mengirim utusan ke Madinah itu Musa bin Umar. Satu orang. Apa yang diutus? Seorang pemuda dari keturunan kaya. Karena dia tahu Madinah itu banyak orang kaya, orang di sana. Nah, kita ini dakwah kita, maaf aja kalau kita lihat dosa-dosa pesantren, mereka masih menggunakan kitab kuning, dan kalau itu yang digunakan untuk dakwah, saya nggak yakin bisa menembus mereka. Karena dakwah kita itu harus modern. Nah, tadi susah sudah tepat dan mengirimkan beberapa untuk luar negeri. Tapi ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka harus berdakwah dengan dakwah yang bisa diterima oleh kelompok milenial ini. Nah, itu yang saya sebenarnya ingin sampaikan kepada pencetak dai. Kita harus memikirkan hal itu karena mau nggak mau itu bukan ada usaha. Terima kasih. Ya. Yang pertama, kenapa kok bisa sampai hanya Aceh, Padang, Sumbar ya? Itulah tadi jawabannya. Dakwah kita belum sampai pada lapisan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, ada kelompok yang memang diuntungkan dengan kebodohan dan kemaksiatan. Semakin banyak orang yang maksiat, maka akan semakin banyak orang yang menolak pemimpin yang baik. Semakin banyak orang yang siap menerima uang. Nah, jadi kita melawan antara pembodohan sistematis, kecurangan sistematis. Maka ya, kesalahan kita adalah kita tidak mengantisipasi jauh-jauh hari. Ya, sistem balas dengan sistem. Bagaimana cara sistematis itu bisa terhindarkan? Nah, yang jelas kita belum siap untuk perubahan. Karena agent of change-nya sangat sedikit. Kalaupun ada, sudah bau tanah. Nah, maka saya melihat dari 3 generasi yang sukses. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Muhammad Al-Fatih, dan generasi Syaifuddin Qutuz yang mengalahkan Mongol. Dari mana mereka berangkat? Dari reformasi atau revolusi pendidikan. Karena pendidikan ini yang akan mencetak leader, ya. Pendidikan yang mencetak leader, pendidikan yang akan mencetak ulama, pendidikan yang akan mencetak ekonom, semua dari pendidikan, bukan dari pinggir jalan. Yang kedua, integrasi ya, konsep pendidikan, bukan hanya pendidikan tahfidz Quran saja, tapi tahfidz Quran juga komputer, juga matematika, sehingga ya, lahir generasi yang melek teknologi tapi juga taat pada Allah. Nah, maka daripada saya tiap hari ngomong, saya merintis pendidikan berbasis Al-Quran. Alhamdulillah ya, sampai kelas 3 SMA hafiz 30 juz mungkin 1 kali majelis siap ya. Tapi juga diajari komputer. Nah, salah satunya insya Allah sekarang sudah menjadi asisten dosen untuk programming. Bayangkan hafiz Quran tapi programmer. Nah, tahun depan mudah-mudahan dikirim ke Jerman. Ya. Jadi basisnya Quran dulu, dan sahabat semua begitu. Generasi Salahuddin Quran dulu, karena Quran itu yang akan menjiwai, akan masuk ke darah dan
dagingnya, akan menjadikan rasa takut pada Allah. Setiap kali dia berbuat sesuatu, ingat Qur'annya, ingat apa yang dia baca. Quran menjadi wirid. Quran itu. Nah kita, Quran dikesampingkan, maka ketika Quran dikesampingkan, sudah hidup kita ma'isyatan dongka, hidup yang nabrak-nabrak. Ya. Matanya terbuka tapi hatinya tertutup, mati. Itu yang terjadi. Dunia dipandang sebagai akhir segalanya, sehingga kalau nggak dapat banyak nanti akan merugi. Nah ini revolusi mental itu adalah revolusi pendidikan Qur'ani, pendidikan yang dijiwai Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jangan sampai ini terus menerus. Nah, kalau saya sampaikan, kenapa harapan kita besar? Karena Anies itu seorang pendidik. Kenapa ada sekolah Islam terpadu? Karena ini tidak diakomodir oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau harus menambah sendiri. Saya juga dulu menginisiasi mendirikan SDIT. Ternyata materi kurikulum Diknas harus 100%. Baru bisa ditambah dengan materi agama. Maka kemudian kita ngakalinya, ya sudah, nilainya nilai bahasa Jawa, tapi pelajarannya Emla. Kan gitu. Nilainya nilai bahasa Jawa, tapi pelajarannya akhlak, kan gitu. Nah, orang Jawa belajar bahasa Jawa, ngapain? Katanya muatan lokal. Nah, kesenian, udah keseniannya apa? Pencaksilat, sudah gitu. Jadi kita bisa akali. Tapi faktanya Diknas tidak mengizinkan kurikulumnya setengah-setengah, harus 100%. Nah, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada itikat baik. Ternyata hasil dari Diknas tidak mampu. Maka dari itu, kalaupun jadi ekonom yang tidak paham ekonomi syariah, kalau jadi perwira yang tidak takut sama Allah, na'udzubillah. Nah, maka dari itu saya sampaikan, kita ini seperti dilakukan para pendahulu kita, yaitu merevolusi sistem pendidikan kita yang akan mencetak para pemimpin yang saleh, para ekonom yang saleh, para aparat yang saleh, para militer yang saleh. Dari situlah kebangkitan akan mulai, perubahan akan terjadi. Tanpa itu hanya mimpi di siang bolong. Itu. Yang kedua, bahwa kondisi hari ini jangan hanya bersedih karena kalah, tapi bersedihlah karena selama 5 tahun kita kurang maksimal mendakwahkan tentang pemerintahan yang baik, tentang pemimpin yang soleh, tentang partai yang baik. Kita hanya nunggu saja, kemudian tahu-tahu. Maka kalau seandainya ini karena pemilu sudah selesai, saya nggak bakal ditangkap Bawaslu. Gini, kalaulah ada money politik, ini bukan riswah. Dalam kitab Ianul Talibin, kalau yang disebut suap itu, A punya tanah ini diaku oleh B, kemudian B melaporkan ke pengadilan, dia suap hakim agar tanah ini menjadi milik B, dia suap hakimnya 100 juta, A agar tanahnya jangan diambil dengan zalim oleh B, nyuap hakim 150 juta. Ini bukan suap. Yang suap yang B. Saya ulangi, orang punya tanah nilainya 1 miliar, kemudian diaku sama B, dia suap hakim 100 juta. Si A agar jangan sampai tanahnya yang 1 miliar ini kena B, dia suap hakim 150 juta agar menang perkaranya. A tidak menyuap, B menyuap. A membela kebenaran. Andaikan dia mati, itu mati syahid. Maka kalau mati saja boleh, apalagi bayar duit. Bisa dipahami? Orang yang mati membela hartanya mati syahid. Nah kalau cuma nggak harus mati, cuma ngasih duit, lebih ringan kan? Wong bayar dengan nyawa saja mati syahid. Ini. Nah maksud saya adalah, nah kalau mereka bagi-bagi duit sudah Pak, dapat berapa? 200, tak kasih 300. Tapi ya berat, kalau nggak kaya nggak bisa gitu ya. Nah, atau kumpulkan, Pak,
Nah, ini butuh waktu. Nah, itu salah satunya. Ya, satu orang dengan ngasih 300, Pak kamu dikasih berapa? 200. Nih tak kasih 200 tapi jangan. Kita niat infak. Itu juga boleh. Ini bukan suap. Karena kalau dia nggak dikasih, dia akan milih yang buruk. Nah, cuma kita punya duit enggak. Kalau yang melakukan tim sukses dapat kecurangan. Kalau kita kan enggak. Nah, karena pemilu sudah lewat, saya berani ngomong. Kalau belum nanti kena delik. Nah, jadi yang terjadi kan begitu. Ya. Ketika banyak orang kemudian, masjid bisa melapori. Yaitu dengan cara memberikan setiap bulan, kemudian dikasih penjelasan. Ya, ini, barangkali dengan begitu hatinya terpaut. Sama seperti saya sampaikan, kalau orang banyak masuk Kristen karena Indomie, kembalikan ke Islam dengan nasi Padang. Gitu. Jangan cuma dicela karena dia nerima Indomie, tapi kita nggak menyiapkan nasi Padang. Siapkan nasi Padang untuk kembali pada Islam. Demikian juga seperti itu. Ya. Kamu udah berapa sih Pak? Nih tak kasih ini, tapi tolong, ini demi masa depan kita. Itu bukan suap. Saya ulangi, itu bukan suap. Kalau ada dua bupati, calon bupati, yang satu jelas pihak yang zalim, yang satu saleh, maka kita boleh mengeluarkan harta untuk mendukung yang saleh. Nah, anggap saja hadiah. Saya sampaikan karena pemilu sudah lewat. Kalau kemarin nanti kena delik lagi. Ya. Kan ada 2 putaran. Oh ya. Nah, kemudian ini Bapak ya, jadi memang hari ini kita tidak bisa kemudian la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa diaplikasikan seluruhnya jangan ditinggalkan semuanya. Nah, tidak semua polisi buruk, maka yang di kepolisian tetap di situ, jaga agar jangan sampai tambah buruk. Tidak semua militer buruk, maka yang baik-baik tetap di situ, jaga agar jangan tambah banyak yang buruk. Tidak semua yang di DPR itu buruk, maka yang sudah di situ jaga jangan sampai tambah buruk. Begitu. Ya. Bukan berarti keluar semua, ya tambah seneng yang di dalam begitu. Kita harus yakin bahwa kebaikan itu akan menular lebih cepat dibandingkan keburukan. Karena kebaikan yang akan menyebarkan Allah Ta'ala dan malaikat, sementara keburukan adalah iblis, maka jelas Allah dan malaikatnya lebih kuat menyebarkan kebaikan. Nah, itu prinsip kita. Jadi ya, yang bertahan di dalam tetap di dalam, lakukan perubahan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa, ya sudah, paling lemah dengan hati, minimal mengurangi keburukan, minimal bisa menghadang orang yang bisanya korupsi 100 juta jadi cuma 50 juta. Ya memang begitu, harus diambil yang paling ringan karena memang kita tidak bisa ideal. Hari ini bobroknya itu dari semua. Ibarat orang sakit, jantungnya bocor, ginjalnya cuci darah, ya, tapi juga panuan, kudis, kurap. Ini mana yang mau disembuhkan dulu? Ya sudah, yang paling ringan ya. Yang paling ringan, kurap, kudis sama gatal-gatal dulu. Penyakit dalam belakangan. Yang penting kelihatan cakep dulu. Nah, emang begitu kenyataannya hari ini. Jazakumullah khair. Alhamdulillah menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah, dan semoga dari jawaban Ustaz menjadi ilmu bermanfaat dan semoga menjadi amal soleh buat kita semua, dan insyaallah buat Ustaz untuk menjadi amal baik. Amin. Karena kita sudah mengamalkan ini di kesamaan. Amin. Kemudian ada informasi tentang infak untuk Ustaz.